Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Days All Hits. Dan Mitra Lover, seperti biasa di hari Kamis ini ya, pukul 4:30 hingga pukul 5:30 sore kita berada di segmen Beranda Islami seperti biasa dengan narasumber kita Bapak Ustadz. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah Mbak Momo. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, ini untuk sore hari ini saya lihat temanya sangat menarik ya. Sempat saya lihat ini mengenai tema untuk sore hari ini, seberapa cukupkah gajimu? Nah ini untuk pengantarnya mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan, silahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mbak Momo. Ya betul, bahwa tema ini memang berangkat dari berbagai opini, berbagai berita, berbagai komentar yang barangkali akhir-akhir ini cukup mempengaruhi ya bahasa kita pikiran netizen ya. Ada komentar dari seorang Menteri Kesehatan ya. Jadi kata beliau itu, mereka yang sudah dianggap sejahtera itu yang paling tidak gajinya 15 juta. Iya, waduh, shock ya Pak. Kalau masih 5 juta itu belum katanya. Tentu ini cukup ya barangkali membuat orang yang masih berjuang ya, yang masih ya penghasilannya barangkali masih belum memenuhi standar UMR pun mungkin barangkali belum ya. Iya. Itu cukup membuat mereka down barangkali. Nah oleh karena itu saya ingin mengangkat tema ini supaya kita bisa mendudukkan persoalan ini secara lebih jelas, tidak menimbulkan berbagai pesimisme, berbagai ya patah semangat barangkali di kalangan Gen Z terutama yang baru mencari kerja usia-usia 20, 22, 23, mungkin 25-an barangkali. Nah oleh karena itu kita coba menguraikan. Kenapa pakai kata tanya? Supaya kemudian itu menimbulkan sebuah refleksi, sebuah pancingan buat kita untuk berpikir, apakah betul mereka yang gajinya sudah 15 ke atas itu juga merasa cukup? Jawabannya belum tentu, Mbak. Iya. Jadi mereka yang kemarin kita pernah diskusikan yang gajinya mungkin sebulan ratusan juta, ya mungkin 100 ke atas saja, itu kemudian terbukti melakukan kejahatan korupsi. Belum puas ya. Nah, itu berarti kata cukup ini kayaknya relatif nih. Betul. Sehingga kemudian kita perlu paling tidak bisa mendudukan persoalan ini secara proporsional, bahwa tentu kita tidak ada yang tidak kepingin gaji kita cukup. Meskipun kata cukup itu juga kayaknya nggak ada selesainya. Iya, betul. Sehingga kemudian mari kita coba memahaminya. Memang salah satu kebahagiaan itu adalah kehidupan yang cukup. Iya. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW diriwayatkan itu pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal islami wa aishuhu kafafan wa qana'a bih. Sungguh bahagia orang yang ditunjukkan kepada Islam, dalam pengertian sudah memeluk agama Islam, wa aishuhu kafafan, dan kehidupannya cukup, wa qana'a bih, dan kemudian dia menerima atas apa yang sudah diberikan Allah berupa penghasilan atau kehidupan. Nah, jadi mitra sekalian, kata kuncinya bukan di kafafan ya, bukan di kecukupannya, tetapi ada kata wa qana'a bih, dan kemudian dia menerima itu. Nah, mitra sekalian, maka supaya gaji kita atau penghasilan kita atau bisnis kita, nafkah kita ini relatif ya barangkali cukup ya, meskipun kata kecukupan itu tidak ada batasan yang sama. Masing-masing orang beda, tergantung kebutuhannya, tergantung apalagi Mbak, mungkin tergantung gaya hidupnya barangkali. Hidup. Iya, gaya hidup ya kan. Iya, betul. Ini
hari-hari ini kayaknya banyak konten tuh baik di televisi maupun di media sosial yang kemudian menggambarkan betapa mereka para Gen Z, mungkin di antara mitra sekalian juga ada yang mengalami itu, sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan, tapi kemudian ternyata gajinya atau pendapatannya tidak sesuai dengan harapan. Iya. Apakah kemudian kita tidak bekerja kemudian? Oh, kalau cuma segini mending nganggur. Apakah itu cara berpikir yang benar? Dulu pernah ada sebuah curhatan seorang sarjana dari perguruan tinggi ternama di Indonesia, di Jakarta sana. Dia kaget ketika dia seorang lulusan perguruan tinggi terkenal, ya, favorit bahasa kita, top 10 lah. Gajinya cuma 6 juta. Cuma 6 juta. Iya, saya pernah itu baca. Iya itu. kan? Iya, pernah. Dia menyebut kampusnya. Lulusan ini kok 6 juta? Nah, kira-kira begitu. Itu kayak curhat di medsos itu ya. Tapi kemudian mendapat komentar negatif. Iya, banyak pro dan kontra. Dianggap ini orang nggak tahu bersyukur. Kira-kira seperti itu. Jadi dia mengaitkan antara jumlah gaji dengan, atau kelayakan gaji dengan predikat kampusnya. Dia itu lulusan mana. Iya. Hari ini itu pertanyaan atau curhatan yang tidak relevan. Iya. Cuma 6 juta. Cuma 6 juta. Jadi itu kayak kaget. Mungkin dia biasa hidup kaya kali ya. Iya. Begitu gajinya tidak sesuai dengan bayangan dia, itu kemudian dia kayak frustrasi. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang barangkali menjadi cermin bahwa bahasa anak muda sekarang memang ya kita harus bisa menyesuaikan. Ya. Ada para pekerja yang bisa mengambil strategi gimana ketika penghasilannya tidak sesuai dengan harapan dia, itu bagaimana caranya. Ada yang berbagi, ya kita harus menurunkan gengsi lah. Artinya dia harus berhemat. Ya. Iya, betul. Ya, artinya tentu berhemat di sini relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang berhemat itu makannya dikurangi barangkali, baik frekuensinya maupun gaya jumlahnya. Iya, termasuk yang biasa nongkrong ya dikurangi. Nah, itulah gambaran-gambaran yang saya anggap menarik ya untuk kita coba uraikan. Nah, berangkat dari hadis tadi bahwa memang ukuran kebahagiaan itu salah satunya ya penghasilan memang. Tapi itu bukan satu-satunya. Betul, betul. Oleh karena itu kita perlu kembali ke ajaran agama bagaimana sesungguhnya sikap terbaik. Kalau saya pribadi ya, apa yang di depan mata yang saat ini Anda pilih, ya tentu harus diterima, gitu ya. Sambil menunggu misalnya ada peluang lain, ada kesempatan lain, tentu dengan tambahan penghasilan yang lebih, yang menjanjikan bahasa kita. Tapi jangan karena gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian kita malah kayak lebih baik nggak usah kerja. Tentu itu bukan pilihan yang bijaksana. Iya, betul, betul. Ya, mau di bawah atau atas UMR itu ya itu sesuai dengan kondisi ekonomi kita barangkali ya, menurut saya bagi kaum muda yang sedang mungkin mengawali pekerjaan dan seterusnya ya harus bisa menyesuaikan diri, harus realistis. Peluang yang ada seperti itu ya sudah jalani dulu sambil meningkatkan diri, memantaskan diri, melayakkan diri, pengembangan diri dan seterusnya, baru kemudian kita barangkali mencari sesuatu yang lebih. Tapi jangan kemudian kita menunggu mapan dalam pengertian mencari pekerjaan yang kira-kira gajinya sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Itu nggak akan ada selesai-selesainya. Betul. Langkah terbaik itu adalah ambil peluang yang ada, pilihan yang ada sesuai dengan kompetensi kita, dan kemudian kita harus qanaah. Kira-kira begitu. Jadi dari hadis tadi itu kita akan menerima. Kita secara agama, secara hidup ini sudah memilih Islam, tapi kemudian penghidupannya jangan lupa kita tingkatkan supaya sampai pada level kafafan atau cukup. Tapi kemudian jangan lupa yang ketiga, menerima. Qanaah, apa yang ada, kalau dalam bahasa Banyumas itu nerima ing pandum. Jadi apa yang diberikan Allah itu kita terima dengan lapang dada. Tapi kata qanaah ini jangan dimaknai kemudian kita tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak.
Tapi qanaah itu penting sebagai sikap penerimaan atau dalam hati kita itu perlu ditumbuhkan. Iya. Nah, ketika dengan qanaah itu insya Allah berapapun dan betapapun gaji kita barangkali tidak sebanyak teman kita, tapi barangkali itu akan berkah. Iya. Itulah barangkali sikap pertama dan utama yang harus kita tumbuhkan. Demikian Mbak Momo sebagai pengantar, nanti kita teruskan. Baik, Mitra Lovers, itu tadi pengantar mengenai tema kita di sore hari ini ya, terkait seberapa cukupkah gajimu. Hingga pukul 5:30 sore nanti pastinya, dan untuk semua Mitra Lovers yang ingin bergabung menanyakan tentang tema kita di sore hari ini, kalian bisa bergabung melalui WhatsApp online kami di 0813 2615 1049 atau melalui sosial media juga bisa @mitramedia_pwt, dan untuk line telepon di 621 621. Tetap bersama kami pastinya di segmen Beranda Islami. Kita ke komersial break terlebih dahulu. Commercial break. Masih di 104.9 Metro FM All Days All Hits. Kita masih di segmen Beranda Islami, pastinya dengan tema seberapa cukupkah gajimu bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Hingga pukul 5:30 sore nanti ya, kita akan bahas mengenai tema tersebut. Nah, silakan mengenai kita obrolan kita tadi ya Pak Ustadz, mengenai pengantar tadi. Bagaimana kita harus bersyukur terlebih dahulu tentang berapapun itu nilai ataupun nominal yang kita terima di awal-awal bekerja. Bukan berarti ketika kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak maksimal ya dalam bekerja. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa melanjutkan lagi untuk tema di sore hari ini. Ya, sikap pertama ini penting Mbak Momo ya. Betul tadi, rasa syukur, rasa puas itu penting. Supaya hidup kita ini bawaannya tidak dikejar-kejar terus. Iya, betul. Jadi segala usaha, kerja, kemudian kita dapat hasil dari kerja kita sedikit atau banyak, ya itu harus kita rasakan artinya kita perlu rayakan, dalam pengertian dalam hati itu ada rasa puas. Jangan kemudian langsung komentar yang negatif. Betul. Jadi kadang-kadang anugerah ini sebenarnya ada yang bahasa kita mungkin yang rutin ya, yang mungkin disebut dengan gaji, yang langsung maupun yang tidak langsung ya. Ada hal yang kadang-kadang kita ngerasakan itu anugerah, tapi kita kadang tidak menganggapnya. Boleh jadi mereka penghasilannya banyak, tapi juga kayaknya kebutuhannya terlalu banyak gitu. Utangnya banyak dan seterusnya. Mungkin kita yang gajinya 5 juta, 4 juta, 3 juta, bahkan kurang dari itu, alhamdulillah masih bisa makan nasi bungkus tanpa gengsi, tanpa dikejar-kejar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya, mereka yang biasa hidup berkecukupan tentu tidak akan berpikir ulang untuk bisa menikmati nasi bungkus. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa mitra sekalian, kita juga harus melihat anugerah ini bukan hanya semata-mata ya mungkin barang, uang, penghasilan yang tapi juga termasuk yang ada dalam diri kita Mbak Momo, misalnya kesehatan, ya, kesadaran, ilmu, pengetahuan, itu juga penting untuk kita syukuri. Jadi kita harus menikmati apa yang ada, semua itu tadi, baik yang berupa barang maupun yang bukan, termasuk kesehatan itu kita nikmati, kita rasakan itu sesuatu yang memuaskan, kita gunakan secara optimal sehingga hati kita itu lega. Nah, ini yang kayaknya barangkali perlu ditumbuhkan. Bagaimana hati kita tetap lega, qanaah tadi kan? Hati kita lapang, bersyukur, menerima. Jadi tetap bahagia meskipun gajinya masih di bawah 5 juta. Kira-kira seperti itu. Sebagaimana komentar Menteri Kesehatan kita. Jadi jangan kemudian kita langsung kayak denial, menolak, kayak kemudian mengumpat. Wah, kita kayak langsung kayak tadi kan, curhat. Kok segini ya, itu akan kecewa nanti. Nah, kalau kecewa ini yang perlu yang kita pelihara, sedih ya, itu akan menimbulkan ketahanan mental kita, kesehatan mental itu jadi terganggu. Jadi nggak fokus. Iya, jadi sekali lagi, berapapun nikmat yang kita peroleh, meskipun masih di bawah standar itu, di bawah UMR misalnya, harus kita syukuri. Itulah ajaran agama kita.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika kalian bersyukur, maka kata Allah akan aku tambahkan kepada kalian. Iya. Tetapi ketika kalian mengingkari, tidak mensyukuri, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa berterima kasih, maka siksaku sangat pedih. Jadi sekali lagi mitra sekalian, kalau kita dapat sesuatu, gaji misalnya meskipun belum sesuai dengan ekspektasi, ya harus kita syukuri. Insya Allah dengan syukur itu, dengan rasa puas itu, kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Tetapi tambahan di sini tidak selalu bersifat jumlah, Mbak. Iya, Tidak harus betul. bersifat volume, tapi bisa jadi berkahnya atau manfaatnya. Kita kan punya 2 tangan, kita syukuri kan. Apa Iya, tangannya iya. tambah ya? Enggak. Gitu. Ya intinya mungkin tangan kita lebih banyak jadi bermanfaat untuk orang lain di lingkungan kita. Iya, iya. Kita punya kepala, punya otak, punya ilmu, punya mata, punya telinga. Itu ya kalau kita syukuri akan tambah nikmatnya, tambah Betul. apa? Manfaatnya. Jadi mensyukuri rizki itu tidak harus kemudian menimbulkan tambahan nominal, tidak mesti. Tapi boleh jadi tadi manfaat dan keberkahan gaji yang kita dapat itu lebih utama dari sekedar tambahan nominal. Betul, betul. Karena nominal barangkali nggak akan ada cukupnya. Iya. Barangkali kita juga harus menyadari bahwa kadang-kadang rezeki itu tidak selalu datang dari hal-hal yang kita pikirkan. Ya, gaji itu kan kita udah jelas ya, sebulan berapa sesuai dengan perjanjian kita di tempat kerja kita misalnya. Tapi ada hal-hal lain yang di luar prediksi barangkali. Kita bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain yang dikirim oleh Allah kepada kita. Betul. Itu jangan kemudian kita abaikan ya. Tapi tentu kita tidak kemudian berharap kepada Iya. orang lain, ya, hanya berharapnya kepada Allah. Betul, betul. Nah, insya Allah akan terbantu hidup kita. Jadi sekali lagi, hasil usaha nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu sesungguhnya banyak, bukan sekedar gaji saja. Kalau setumpuk uang atau gaji atau mobil yang mengkilat ya, atau rumah mewah itu mungkin belum ya terjangkau lah intinya dibanding atau bukan belum terjangkau, belum senilai, belum setingkat dengan hal-hal lain yang kadang-kadang kita sepelekan. Misalnya dengan organ tubuh kita yang masih alhamdulillah masih sehat, ya kan? Iya. Jantungnya masih berfungsi, ginjalnya masih rajin menyaring racun dari tubuh Iya, kita, betul, ususnya masih berfungsi baik. Kemarin ada misalnya orang masih muda, tapi kemudian asam lambung meninggal. Ya artinya barangkali kesehatan itu juga penting untuk kita syukuri. Rezeki nggak selalu bernilai materi. Sehat dan sempat, nah itu juga penting ya. Kita masih bisa menikmati hal-hal yang ada dalam ya jangkauan kita ya. Kita masih mendengar, kita masih bicara, kita bisa menikmati berbagai sajian menu meskipun sederhana gitu ya. Kalau kata siapa itu? Lagu Ambyar itu. Tempe serasa makan sate katanya. Kadang-kadang malah sate itu membosankan loh, Mbak. Iya. Enak tempe, kadang-kadang gitu loh ya. Iya, tergantung mood kan, tergantung suasana juga kan. Betul, selera. Misalnya dengan keluarga, dengan seorang yang spesial itu makan tempe serasa makan sate misalnya gitu ya. Mungkin Mbak Momo tahu lah, kalau penyiar tahu lagunya siapa itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi mitra sekalian, jangan lupa kita harus tetap bersyukur meskipun gaji kita belum sesuai ekspektasi kita. Iya. Alhamdulillah dengan lisan kita, hati kita juga menghadirkan rasa terima kasih, puas dan ridho. Nah ini yang penting, ridho atas apa yang kita dapat. Itu semuanya dari Allah. Sehingga kemudian sebuah ayat yang bersifat pertanyaan selalu diulang dalam surat Ar-Rahman. Mungkin Mbak Momo pasti hafal. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Artinya meskipun gaji kita barangkali belum banyak sesuai standar, jangan kemudian kita kehilangan rasa syukur. Insya Allah itu adalah sebuah awal yang baik, dan yakinlah
Allah akan menambah kalau kita bisa bersyukur. Caranya bagaimana? Jangan lupa setelah kita nerima gaji, meskipun gajinya belum sesuai standar ya, belum sesuai UMR atau belum 5 juta ke atas dan seterusnya, kita tetap bisa berbagi misalnya. Ya dari rezeki itu, dari nafkah itu kita bisa memanfaatkan dengan baik ya untuk keluarga kita. Ya tentu kalau bagi mereka yang memang untuk diri ya minimal berarti dia sudah melepaskan bantuan dari orang tua kan. Iya, Nah, betul. itu juga sebuah ekspresi nikmat. Iya, betul, Kan Ustaz. jadi orang tua berkurang, Oke. ya kan? Karena dia sudah dapat gaji sendiri meskipun kadang masih kurang ya. Ya, sekali-kali pasti orang tuanya masih bantu lah. Iya. Kira-kira begitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tetap optimis ya, berusaha terus-menerus supaya kemudian ada penambahan, ada perbaikan dari sisi penghasilan kita. Nah, itu barangkali yang paling penting itu. Jadi jangan lupa kemudian kita menggunakan sebaik-baiknya. Ya, mungkin di era sekarang kita nggak bisa melepaskan dari tongkrong-tongkrong, kongko-kongko. Iya, ya. betul. Orang Sunda ngariung, kalau sini kumpul-kumpul ya, tongkrongan, jagongan. Nggih. Ya itu kan sebuah kenikmatan juga. Tapi karena gaji kita terbatas, ya barangkali disesuaikan. Ya, yang tadinya biasa dikasih orang tua, ya kan tidak mikir, mungkin barangkali kan. Ah, Sekarang Anda Harus sebagai berpikir. kaum muda harus berpikir. Anda kan Betul. ingin mandiri, maka latihan Iya. mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Mungkin tongkrongannya, makan bersamanya dikurangi. Ya. Frekuensinya dikurangi. Tempatnya disesuaikan. Iya, betul. Gajinya masih di bawah standar. Pengennya di tempat-tempat yang mahal, di kafe-kafe yang ya yang namanya makan itu kan relatif ya. Iya, betul. Kalau kita perutnya lapar pasti enak lah ya, apapun itu. Sehingga kemudian saya meminjam bahasa anak muda sekarang yang ya kita harus berhemat, kita harus menurunkan gengsi. Betul, Itu sikap betul. berikutnya, Mbak. Jadi jangan terlalu menurunkan gengsi kalau kemudian. Tapi bagi mereka yang gajinya 15 juta ke atas juga jangan kemudian terlalu gengsi juga. Iya. Apalagi bermewah-mewah. Ya. Hedon ya, Pak. Iya, barangkali kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Jangan kemudian memancing-mancing saudara kita yang barangkali penghasilannya masih kurang. Ya, kita nggak usah terlalu begitulah. Menyemangati mereka-mereka yang masih perjuangan gitu. Betul. Yang namanya bekerja kan butuh proses. Iya, setuju sekali, Bos. Sehingga kemudian jangan menjadikan gaji itu satu-satunya ukuran. Barangkali di tempat itu gajinya banyak, tapi ternyata sholatnya susah. Nah, ya kan? Pernah kan ditanyakan itu kan? Iya, betul. Sholatnya Ustaz. susah, apalagi. Tapi tempatnya juga kurang nyaman, di situ juga mahal-mahal kebutuhan hidupnya. Nah, di tempat ini gajinya mungkin lebih kecil, tapi mungkin tempatnya nyaman, terus perusahaannya atau tempat kerja kita itu juga kekeluarganya bagus, ya kan, kita masih bisa beribadah dengan bebas. Itu rezeki. Itu rezeki juga. Betul. Jadi jangan menjadikan jumlah gaji itu menjadi satu-satunya Hanya satu-satunya ukuran. faktor, iya. Itulah yang menurut saya barangkali merespon apa yang sekarang menjadi perbincangan. Saya bikin tema berapa gajimu itu, apa cukup atau tidak. Baik. Jawabnya insya Allah cukup atau dicukup-cukupin. Betul sekali, Pak Ustadz. Iya, hidup ini kan ya paling kita kan makan 3 kali ya kan. Ya kalau lagi ada ya makanya mungkin agak ditingkatkan banyak gitu ya. Iya, betul. Ya, tapi kalau pas nggak ada ya Dinikmati aja. ya protein apa kan yang tidak ada. harus yang hewani ya, tidak Iya. harus yang mahal-mahal kan. Betul Bisa sekali. jadi yang murah. Ya, sayuran juga menyesuaikan. Jadi jangan kemudian kita gara-gara gaji kecil kemudian kayaknya kok menjadi frustrasi, menjadi sesuatu yang sangat menghantui hidup kita, tapi tidak membuat kita untuk bekerja keras, tapi kayak menyesali terus, kayak Iya. protes terus Nggak terhadap maksimal jadi ya. kehidupan masyarakat kita itu. Iya. Begitu kira-kira Mbak, nanti Baik. kita lanjutkan kembali. Baik Mitra Lovers, tetap bersama kami pastinya di Mitra FM All Days All Hits.
Kita masih di segmen Beranda Islami bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz, nah ini tadi sudah ada yang bergabung ya. Ya. Ini bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah boleh bertanya di luar tema? Ya. Jika boleh, mungkin bisa kasih atau berbagi tips bagaimana caranya untuk tetap berharap hanya pada Allah, bukan ke manusia. Nyatanya karena prakteknya ini masih bingung dan susah. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi memang ini butuh proses Mbak Momo. Dan Baik. yang bertanya namanya siapa? Nggak ada ini nomornya. Anonim. Iya betul. Jadi ya ini butuh pengalaman, butuh dicoba, butuh direnungkan, butuh diresapi. Kenapa kemudian kita sering kecewa kalau berharap sama manusia kan? Iya betul. Nah itu. Tentu ketika Allah memberi pertolongan, boleh jadi dia lewat seseorang. Tapi seseorang itu tidak mesti yang kemudian kita harapkan. Contoh Mbak, kita kondangan. Iya. Sering kesalahannya itu kan gini, Iya. kita kondangan terus kita berharap, "Wah, ini saya 100.000, besok dia ngembalikan 100.000. Oh, Itu namanya iya, berharap sama manusia kan. Oh gitu, iya. Ya, karena kondangan itu kan filosofinya adalah kita ta'awun, membantu bagi mereka yang baru hajatan, apalagi menempuh hidup baru gitu. Iya. Tapi jangan kemudian dalam hati kita itu hadir rasa, awas loh, kamu nanti, walaupun nggak langsung ya, kita berharap dia mengembalikan nanti besok kalau pas saya hajatan, gitu. kalau bisa lebih, dicatat lah misalnya begitu. Ah. Jadi itu. Jadi kadang-kadang yang kita pikirkan dia itu mau bantu kita ternyata nggak bantu. Tapi sebaliknya ada orang yang kita nggak Duga-duga. duga-duga, kita nggak nganggap sama sekali. Nah. Dia malah bantu ke kita. Iya kan? Itu contoh betapa kita berharap kepada manusia itu sering kecewa. Maka caranya, mari kita buktikan bahwa kita berharap kepada manusia itu suka kecewa. Contoh ya, misalnya kita berharap dengan teman, atau mohon maaf mungkin berharap yang berkeluarga nih, yang istri berharapnya suaminya gini-gini, yang suami berharapnya istri begini-begini. Ya tentu saja secara manusiawi itu boleh ya. Tetapi pada hakikatnya yang paling kemudian akan memberikan kepuasan dan kemudian tidak kecewa itu adalah kalau kita berharap kepada Allah. Karena itu menimbulkan ketulusan dan tidak ada kekecewaan. Iya. Karena manusia itu ada batasnya, manusia itu ada kemampuan yang barangkali terbatas ya, sehingga kemudian kita harus coba merenungkan betapa kita itu sering kecewa kalau berharap dengan manusia. Artinya, kalaupun kita misalnya berharap sama orang tua, ya kita ke Allah dulu nih, semoga Allah memampukan orang tuaku. Nah, misalnya kan berharapnya sama Allah. Baik. Ya, tapi lewat orang tua barangkali. Ya, Allah gitu. Semoga ibuku lebih ngerti. Semoga ayahku lebih ngerti, semoga istriku lebih ngerti, semoga Baik. suamiku lebih pengertian dan seterusnya. Tapi jangan lupa mereka manusia kan. Iya. Kecewa kita itu kadang-kadang. Maka berhentilah berharap dengan manusia dalam pengertian tidak sampai ke Allah. Ke Allah dulu sebenarnya yang lebih bagus ya. Tanpa kemudian kita menentukan Allah itu mau menggerakkan siapa dari hambanya yang mau membantu kita. Itu wallahu alam, itu bukan wilayah kita. Iya. Jadi supaya kita tidak tomak kalau dalam bahasa agama itu. Tomak itu berharap kepada manusia. Oh, baik. Itu sifat negatif yang harus kita perangi ya. Ya kalau kita mau beri ya udah ikhlas saja, nggak usah berharap kembali seperti matahari katanya. Seperti ibu itu kan memberi tanpa harap kembali. Iya, Kan? Nah, ketika kita memberi kepada orang lain jangan berharap kembali. Baik. Kita berharapnya ke Allah. Ya, terserah Allah itu kira-kira nanti mau mengembalikan atau bukan mengembalikan, memberi yang lebih itu dari bagian mana dari kehidupan kita itu dari sisi apa kita nggak tahu, entah itu dari hadiah, entah itu dari gaji, entah itu dari bonus, entah itu dari pertolongan orang lain dan sebagainya. Jadi sekali lagi tipsnya adalah yuk kita buktikan bahwa berharap kepada manusia itu sering kecewa. Betul. Maka kalaupun kita ada relasi entah itu dalam keluarga ya kita berharap Allah yang menggerakkan hatinya. Kala itu berharap dalam pengertian mungkin mengubah sikap. Ya kan, kita kan pingin
dia harusnya sikapnya begini, ya kan? Iya. Ya tentu boleh. Kita berharap bahwa orang-orang di sekitar kita, entah pasangan kita, anak kita, orang tua kita itu lebih baik ya, dalam hal komunikasi dan sebagainya, itu boleh. Tetapi ingat bahwa yang menggerakkan itu Allah. Jadi jangan lupa doa kepada Allah. Tapi kalau berharapnya balasan, ini kayaknya yang dimaksud balasan tuh ya. Mungkin Kelihatan Ustaz. ya. Kelihatan yang dimaksud balasan kelihatannya. Ya kan, berharap entah itu apa, pengembalian atau apa. Ya itu kita kalau memberi ya sudah, jangan berharap kembali. Udah, pokoknya nanti kembalinya Allah yang akan mengganti. Apalagi kalau kita memberi kepada orang yang nggak mampu, masa dia mau mengembalikan? Enggak. Allah yang akan memberikan kembalian terhadap apa yang kita berikan. Jadi kita yang sudah kita berikan itu akan kembali sebenarnya. Itu namanya hukum daya tarik menarik spiritual, the law attraction. Jadi hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita keluarkan itu nggak akan mubazir, itu akan kembali kepada kita. Misalnya gini, di suatu saat kita membantu orang, tanpa berharap orang itu mau mengembalikan ke kita, wong dia nggak mampu. Percayalah suatu saat kita yang dibantu, ya kan? Entah itu di mana kita sedang butuh apa, dilalah ada yang bantu. Iya, Pak Ustaz. Misalnya kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, ada yang bantu dilalah, ya kan? Itu barangkali balasan ketika dulu 5 tahun yang lalu kita pernah membantu orang lain, ya kan? Yang memang sangat membutuhkan. Entah itu minjemi duit, ya nggak kembali duitnya, ya kan? Atau kita bersedekah atau apapun, itu akan kembali. Baik. Tapi kembalinya itu jangan kita tentukan. Ya Allah, besok semoga begini-begini. Jangan. Bahkan mungkin Allah akan memberi yang lebih daripada apa yang kita pernah kita berikan. Begitu Mbak Momo. Baik. Ya, itu tadi semoga menjawab pertanyaan dari ini nomornya ya. Gak ada namanya, cuma nomor saja. Ya. Nah, kembali ke tema kita untuk sore hari ini, Pak Ustadz, seberapa cukupkah gajimu? Kemarin saya sempat lihat di sosial media. Ya. Mungkin Pak Ustadz mungkin pernah lihat juga. Nah, ini jadi ada anak kecil. Dia itu kayaknya habis pulang ngaji, Pak Ustadz. Jadi dia bergumam, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, puasa dibablas, maksudnya bolong gitu ya. Alasannya kerja. Sebenarnya berapa sih gajimu? Apa bisa booking surga gitu? Jadi Ini maksudnya dari orang tuanya. itu nggak tahu. Jadi dia pulang ngaji, entah dia itu lagi sarkas ke orang tua atau mungkin ke lingkungan sekitar. Barangkali ya. Nah, jadi itu belum tahu. Sampai nggak punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Betul. Jadi banyak sekali komentar dari netizen yang meramaikan halaman sosial media itu ya. Ternyata banyak tema yang kita bilang, ini ya relevan ya. agak relate gitu. Jadi saya ingin tahu nih pendapat Pak Ustadz. Tadi kan memang Pak Ustadz sudah menjelaskan kalau misalnya berapapun nilainya atau nominalnya gaji, kita memang harus bersyukur ya. Tapi kadangkala ketika gajinya itu kadang di atas standar, bahkan mungkin sangat lebih, dikasih lebih gitu. Kadang membuat orang itu manusia gitu ya Pak Ustadz pada umumnya itu jadi lupa gitu loh. Lupa terhadap misalnya orang-orang di sekitarnya. Iya, terus apalagi lupa pada penciptanya sampai tadi betul. anak tadi sampai sarkas gitu Luar ya. biasa Sholat nggak mau, ngaji nggak mau. Makanya tadi kan kita sempat diskusi nih bahwa barangkali kita di tempat kerja gajinya tidak sebanyak yang kita harapkan. Tapi di situ kita masih bisa ngaji, masih bisa sholat, beribadah, ya kan? Sementara di luar sana gajinya lebih tinggi, tapi sholat dibatasi, bahkan dilarang sebagaimana pernah kita bahas itu. Nah, itulah menurut saya. Jadi bekerja itu bukan semata-mata gaji, bukan semata-mata jumlah penghasilan, tapi soal mungkin kenyamanan. Ya, tadi mungkin ya kita bisa ada aspek lain yang bisa ditumbuhkan, entah itu kekeluargaan, spiritualitas, ibadah dan seterusnya. Ya, jadi sindiran itu kayaknya mengingatkan kita jangan sampai kemudian karena kita dikejar-kejar oleh penghasilan yang harus semakin meningkat, kebutuhannya banyak, kita lupa sholat, kita lupa berkumpul dengan keluarga, kita punya anak, istri, punya suami dan sebagainya. Maka barangkali kita perlu membatasi, barangkali ya kita cukupkan sajalah bahwa udahlah saya nggak usah lembur misalnya begitu ya, karena saya punya keluarga. Mereka juga harus disapa, harus diperhatikan, harus kumpul. Kalau mikir duit terus, kapan
kita kumpulnya. Nah, artinya sebanyak apapun gajimu, malah kemudian merampas kebersamaan dengan keluargamu, itu juga akan merusak mungkin suasana batin ya dalam keluarga itu. Jadi nggak akrab, ya kan? Renggang. Ya kan, sudah ketemunya sedikit berapa jam, kemudian sekali ketemu malah sibuk dengan HP masing-masing. Misalnya seperti itu. Iya. Ya, artinya dalam bekerja ini juga harus memperhatikan apakah kita masih punya waktu untuk ibadah, kita masih punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa berkumpul untuk jalan-jalan. Jalan-jalan meskipun tidak harus mahal ya. Betul. Sekedar kemana, makan bareng dan seterusnya. Itu juga momen-momen mahal yang sebaiknya kita juga juga kita jadwalkan. Jangan gara-gara nyari gaji terus kita kemudian lupa pada aspek-aspek sosial dan seterusnya. Kumpulan RT nggak pernah, alasannya gajinya masih kurang. Nah, begitu Mbak Momo. Iya, baik Pak Ustadz. Mungkin kita masuk ke segmen untuk sesi kesimpulan. Iya, betul Pak Ustadz. Silahkan. Ya, kalau tadi kita berempati pada mereka yang gajinya masih kurang, ya bagaimana mereka tetap bersyukur, tetap berjuang, sehingga kemudian barangkali mereka tetap semangat bekerja dengan baik, dan insya Allah kita doakan gajinya nambah. Kira-kira begitu ya. Amin. Nah, sebaliknya bagi mereka yang gajinya sudah dalam pengertian kategori cukup, bahkan mungkin berlebih, itu juga perlu kita ingatkan. Caranya adalah jangan kemudian memancing kecemburuan sosial. Ya. Jadi mereka-mereka para pengusaha, para artis yang suka flexing misalnya, itu kita perlu ingatkan. Para anak pejabat misalnya, yang ibaratnya sejak lahir sudah kaya gitu ya, nah, bahkan ada yang sampai 7 turunan gitu ya. Itu juga punya potensi untuk memancing kecemburuan dengan gaya hidup mereka yang mewah, yang hedon ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Artinya kita harus menjaga perasaan saudara-saudara kita, rakyat kita, mereka-mereka yang masih gajinya di bawah standar, yang kemarin mereka demo dan seterusnya ya. Artinya jangan kemudian karena kita mentang-mentang gajinya banyak, penghasilannya banyak, miliaran dan seterusnya, kita kemudian menggunakannya secara bahasa kita, mungkin flexing tadi ya, yang kemudian menimbulkan rasa cemburu secara sosial. Ini bahaya sekali buat masyarakat kita. Artinya berbagai kejadian, berbagai protes sosial ya, bahkan mungkin konflik ya, yang pernah terjadi, krisis dan sebagainya, politik dan seterusnya, ekonomi itu salah satu sumbunya, pembakarnya, pemicunya, provokatornya itu adalah mereka-mereka orang yang gajinya banyak, penghasilannya banyak, punya gaya hidup yang hedon, kemudian flexing, sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Kalau cemburu hanya 1-2 orang ya itu masih nggak masalah pribadi, tapi kalau kecemburuannya sudah bahasa kita sudah berakar, menyebar, viral, itu bahaya, itu akan terjadi revolusi dan seterusnya. Jadi kecemburuan sosial itu di mana-mana itu pemicunya adalah kecenderungan hidup mewah sebagian masyarakat elit atas ya, di tengah kemiskinan masyarakat, kemiskinan rakyat. Nah, kemewahan ini meskipun uangnya sendiri, yang kita sebutkan loh, uangku kan halal. Ya, kemewahan yang halal pun sebenarnya bisa memancing kecemburuan sosial, apalagi kemewahan yang tidak halal. Apa itu kemewahan yang tidak halal? Gimana mereka mendapatkannya dari sumber-sumber yang tidak halal, dari hasil korupsi dan seterusnya. Nah, itu namanya kemewahan yang tidak halal. Kalau yang kemewahan halal itu dia tidak korupsi, dia penghasilannya banyak karena usahanya sukses, tapi kemudian bermewah-mewah. Apalagi sekarang ada medsos kan, dia bikin konten, ya kan. Nah, itu kan juga akan menjadikan kecemburuan sosial. Nah, terlebih lagi tadi kemewahan yang tidak halal atau yang tidak legitimate, ya, itu akan mendorong terjadinya kekacauan. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang mubazir. Mubazir artinya yang menghambur-hamburkan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mereka-mereka yang menghambur-hamburkan hartanya itu adalah temannya setan. Begitu.
Semoga ini menjadi motivasi buat kita. Kita harus sensitif kepada mereka-mereka yang sekarang sedang berjuang ya. Katanya memang sekarang kemarin temanya kan mencari pekerjaan. Iya. Itu menjadi sesuatu yang sekarang menjadi problem bangsa kita di tengah ekonomi yang katanya tidak baik-baik saja. Iya, tidak stabil. Iya, mempersoalan gaji dan seterusnya. Itu kayaknya betul. kadang-kadang kita nggak sensitif ya. Iya. Kita tetap bisa ya intinya memberi semangat kepada mereka yang gajinya masih di bawah standar untuk tetap semangat bekerja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, itu tadi untuk segmen Beranda Islami, dan pastinya untuk segmen Beranda Islami di setiap hari Kamis ya, bersama Pak Ustadz Mukminul Fuad, dan di setiap hari Kamis pukul 4:30 hingga 5:30 sore. Tetap bersama kami di Mitra FM All Days All Hits.